Seorang pria menemukan 2 akar ginseng ribuan tahun di pegunungan. Teman-teman yang pernah mengumpulkan ginseng pasti tahu. Saat itu, tidak boleh ada kesalahan. Namun dia dengan senang hati langsung memanggil teman-temannya dengan keras. Memberitahu mereka bahwa dia telah menjadi kaya. Para sahabat melihat hal ini. Mereka semua menunjukkan ekspresi iri di mata mereka. Mereka yang tidak tahan melihat orang lain menjadi kaya. Secara langsung menyebarkan berita tentang pria yang menemukan ginseng ribuan tahun. Berita itu pun tersebar. Akhirnya, berita itu menyebar dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Seluruh desa mengetahui. Pria itu mengumpulkan 2 akar ginseng sebesar lengan. Dengan cepat berita ini juga sampai ke telinga tuan tanah terkaya di daerah itu. Tuan tanah dengan gembira langsung berlari keluar tanpa alas kaki. Sementara pria itu masih membawa ginseng dan belum masuk ke rumah. Dia dihentikan oleh tuan tanah. Tuan tanah merampas ginseng milik manusia. Lalu memerintahkan kepala rumah tangga untuk menghitung hutangnya. Kepala rumah tangga mengeluarkan buku catatan dan mengingatkan 5 tahun yang lalu. Kamu meminjam 1 karung beras dari tuan tanah. Sampai sekarang belum dikembalikan. Bunga selama 5 tahun mencapai total 2.000 keping perak. 2 akar ginseng ini seharga 2.000 koin. Sekarang kita sudah bersih. Meskipun reputasimu buruk. Tapi jika suatu hari kamu mengalami kesulitan, aku akan meminjamkan padamu lagi. Ginseng yang dipetik pria belum lagi hangat. Langsung dirampas oleh tuan tanah yang rakus. Tuan tanah kembali ke rumah. Menceritakan kepada keluarga tentang menjual ginseng ribuan tahun. Orang tua senang mendengarkan hal yang sama. Mulai pura-pura sakit untuk mencicipi ginseng tahunan. Tuan tanah rakus ingin menjual hidupnya dengan harga lebih tinggi. Menipu orang tua dengan mengatakan ini adalah ginseng biasa. Kamu brengsek. Apakah kau pikir aku tak bisa membedakan ginseng dan ginseng palsu? Di dunia ini ada ginseng seperti tanaman ginseng. Ada juga platycodon yang mirip ginseng. Kalau begitu, sembunyikan ginseng palsu itu. Kau anak durhaka. Setelah mendengar hal tersebut, orang tua pemilik rumah marah dan mengutuk anaknya sebelum pergi. Tidak menyangka memanfaatkan anak sedikit saja begitu sulit. Menantu tahu bahwa ginseng disembunyikan di rumah. Mungkin akan dicuri oleh mertua untuk dimasak sup. Maka dia meminta suaminya untuk segera menjualnya. Ketika kembali, belikan saya sisir. Jika kamu lupa, lihatlah bulan di langit. Sisir memiliki bentuk setengah bulat seperti ini. Tuan tanah yang ingin kaya mendengar hal ini. Hanya bulan yang teringat di hatinya. Keesokan harinya, tuan tanah dan kepala rumah tangga berangkat pagi-pagi. Setelah seharian berkeliling, mereka tiba di ibu kota provinsi. Kepala rumah tangga mengatakan untuk menjual ginseng terlebih dahulu di apotek. Namun tuan tanah ingin pergi membeli sesuatu untuk istrinya terlebih dahulu. Kalau tidak, jika lupa, tidak bisa tidur di tempat tidur yang hangat. Akhirnya mereka berputar-putar di pasar sepanjang hari. Dan tidak ingat apa yang harus dibeli. Malam itu saat mereka makan malam, tuan tanah melihat bulan dan teringat sesuatu. Namun dia lupa lagi. Kepala rumah tangga berkata besok kita akan mencari pedagang. Untuk bertanya tentang nomor 4. Apakah tidak cukup jika menggunakan sesuatu yang mirip bulan untuk wanita? Setelah mendengar, tuan tanah benar-benar tidak bisa mengingatnya. Akhirnya, dia hanya bisa mengikuti saran dari kepala rumah tangga. Keesokan harinya, mereka pergi ke pasar. Setelah sedikit berkomunikasi di depan kedai kecil, penjual segera mengeluarkan cermin dan memberikannya padanya. Sang tuan tanah yang belum pernah melihat cermin bertanya pada penjual. Mengapa ada seseorang di dalam? Penjual menjelaskannya padanya. Di dalam sini tidak hanya ada orang, tetapi juga rumah, tanah, dan harta berharga lainnya. Berbagai perhiasan mewah juga ada di dalamnya. Tuan tanah segera bertanya berapa harga cermin ini. Penjual menjawab 3.000 koin. Kepala rumah tangga di belakang merasa itu tidak terlalu mahal. Dia berkata jika rumah di dalamnya dijual, setidaknya nilainya 5.000 koin. Setelah mendengar itu, tuan tanah segera merebut cermin itu. Lalu memberikan 2 akar ginseng ribuan tahun. Dan 500 koin perak yang dibawanya. Dengan paksa kepada penjual. Dia pikir dia mendapat untung. Dan segera pergi. Setelah kembali ke rumah, tuan tanah mengeluarkan cermin dan memberikannya pada istrinya. Istrinya terkejut melihat dirinya di cermin. Dia mengira tuan tanah membawa pulang seorang gundik lagi. Maka mereka pun mulai bertengkar. Orang tua melihat menantunya marah. Mereka segera mendekat dan meredakan pertengkaran. Akhirnya mereka melihat diri mereka sendiri di cermin. Mereka mengira ada perampok di rumah. Langsung panik. Pedagang datang ke rumah pria ini. Siap untuk menjual sesuatu kepadanya. Pria itu mengatakan dia terlalu miskin. Tidak bisa membeli apapun. Maka pedagang itu menawarkan segelas air. Setelah mendengar itu, meminta putrinya menuangkan air untuknya. Pedagang itu kemudian meletakkan ginseng dan uang. Secara diam-diam di bawah kursi. Menunggu dia selesai minum. Setelah mengucapkan terima kasih. Lalu pergi begitu saja. Putrinya melihat pedagang kehilangan barang. Segera memberitahu ayahnya. Pria itu segera mengejar setelah melihatnya. Mengembalikan barang kepada pedagang. Di perjalanan pulang, pria itu bertemu kembali dengan putrinya yang mencarinya. Yang dipegangnya adalah ginseng yang dirampas tuan tanah. Pria itu melihat ginseng kembali ke tangannya. Dia mengatakan bahwa penjual tadi pasti berubah menjadi dewa gunung. Tidak disangka bisa kembali ke tangannya sendiri. Sungguh anugerah dari langit. Dan sisi lainnya, tuan tanah tidak tahan dengan masalah yang dibawa oleh cermin. Maka dia membawa masalah ini kepada bupati untuk mencari keadilan. Katanya ada seseorang di dalam. Tetapi setiap orang melihatnya dengan cara yang berbeda. Dia khawatir tentang rumah dan tanah di dalamnya. Perhiasan emas dan perak mereka dicuri. Maka dia sengaja datang mencari bupati. Untuk menilai siapa yang sebenarnya manusia sejati. Bupati mengambil cermin itu. Melihat dirinya dalam seragam resmi di cermin.
Dia salah mengira bahwa raja mengirim orang untuk menggantikan posisinya. Dia terkejut dan segera memecahkan cermin itu. Dia memerintahkan orang untuk menarik tuan tanah keluar dan dipenggal. Dengan demikian, tuan tanah yang rakus karena sebuah cermin tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga nyawa sendiri.